adalah mimpi kita semuanya kaum muslimin di Jakarta. Dan kita sangat ingin sekali partisipasi Bapak Ibu semuanya. Dan mumpung ini di bulan Ramadan, yang Nabi kita mengatakan, man bana masjidan lillah, banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. Dan sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Afdhalus sedekah, sedekah fi Ramadan. Sedekah yang paling utama, sedekah di bulan Ramadan. Saya mengajak Bapak sekalian, bawa harta Bapak sekalian sampai mati. Bawa mati. Karena harta kita yang asli, harta yang kita titipkan kepada Allah SWT. Mari kita bangun bersama Masjid Akbar Al-Ihsan Yogyakarta. InsyaAllah Allah akan mewujudkan cita-cita ini dengan sebab kita semuanya ikut andil dalam membangun masjid tersebut. Semoga Allah mudahkan untuk kita semuanya dan semoga Allah wujudkan mimpi kita membuat masjid yang menampung 10 ribuan lebih kaum muslimin di wilayah Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dukung pembebasan tanah untuk Masjid Akbar Al-Ihsan Yogyakarta. Tahun dapat ditransfer ke BSI Bank Syariah Indonesia kode 451 di nomor rekening 7900047171 atas nama Masjid Akbar Al-Ihsan Yogyakarta. Info dan konfirmasi di nomor 0878 789 47171 0878 789 47171. Innal hamdalillah nahmaduhu. Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kolbu. Radio dakwah. Kemajuan teknologi, informasi maupun elektronik, media, dan yang lainnya, sesuatu yang tentunya untuk menyebarkan dakwah sunnah Rasulullah SAW, dakwah tauhid yang mubarakah, dakwah ilm, ya, yang sesuai dengan pemahaman salafus salih. Maka tentu kita semua dalam hal ini untuk saling bahu-membahu di dalam menyebarkan dakwah melalui media-media yang ada. Media-media yang ada ini bukan hanya sebagai sebuah fasilitas untuk menyebarkan kesesatan dan keburukan. Akan tetapi ini juga merupakan kesempatan emas kita untuk menyebarkan kebaikan. Jangan sampai media-media ini kosong dari kebaikan. Dalam rangka membesarkan dakwah ini bukan untuk membesarkan nama medianya, nama radionya, nama televisinya, bukan. Tapi yang kita ingin besarkan adalah dakwah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah SAW. Di antara manusia, kata Rasulullah, ada yang menjadi miftah, kunci pembuka kebaikan, dan kunci penutup keburukan. Maka kita ingin menjadi kunci-kunci yang membuka manusia kepada kebaikan. Dakwah sunnah mengajak manusia kepada jalan Rasulullah dan para sahabatnya. Radio dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia. Radio Muslim Yogyakarta. Ikan akidah, mendebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Adik-adikku sekalian, yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Alhamdulillah, kembali Kak Sony di Sabtu sore ba'da salat asar membersamai adik-adik semuanya untuk belajar membaca Al-Quran yang baik dan benar, yang alhamdulillah kita sudah akan mengakhiri pembelajaran pada juz Ammah. Kita sudah sampai pada Quran surah An-Nazi'at di ayat 40 dan nanti akan kita teruskan ayat 40 sampai dengan 46. Adik-adikku sekalian yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, kita patut selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ada segala limpahan nikmatnya yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga nikmat yang paling terbesar adalah nikmat diberikannya hidayah untuk kita semuanya, nikmat diberikannya taufik, akses kemudahan dalam beribadah kepada Allah, dan ini merupakan nikmat yang saat ini kita rasakan bersama. Kita bisa sholat berjamaah. Kita bisa ada waktu untuk membuka Al-Quran di waktu-waktu yang mungkin sebagian manusia sibuk. Kita berusaha untuk membukanya, untuk membacanya. Kita berusaha untuk mentargetkan khatamnya. Dan kita juga memiliki target untuk menghafalkannya. Itu semuanya tidak mungkin bisa terlaksana kecuali Allah berikan nikmat taufik kepada kita semuanya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaat karena kegemaran kita dengan sunnah-sunnah beliau, kecintaan kita kepada beliau, kita menjalankan agama dengan sebaik-baiknya, kita bisa memaknai ketakwaan ini dengan benar-benar menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, berusaha semaksimal mungkin, dan juga berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi, tidak melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Adik-adikku sekalian yang soleh dan solehah dimanapun adik-adikku semuanya berada, kembali di setiap Sabtu sore kita bersama-sama untuk belajar tahsin tilawah Al-Quran anak dan remaja yang diselenggarakan oleh Radio Muslim Jogja bersama dengan Niaga TV, dan insya Allah sekitar 60 menit ke depan kita akan belajar bersama-sama, terutama dalam hal ini adalah tahsin pada juz Ammah terkhusus, yaitu Quran surah An-Nazi'at nanti ayat 40 sampai dengan 46. Namun sebelum itu, seperti biasa, Kak Sony mengajak adik-adikku semuanya untuk murojaah. Kesempatan yang lalu kita sudah murojaah dari Quraisy, Quran surah Quraisy sampai dengan Quran surah An-Nas. Karena di akhir juz Amma kita ulang lagi dari depan yang sudah kita pelajari bersama, yaitu Quran surah Abasa sampai dengan Quran surah Al-Infitar. Setelah itu kita masuk materi, dan setelah materi Kak Sony persilahkan apabila di antara adik-adik semuanya ingin menyetorkan hafalan atau bacaannya, Kak Sony persilahkan di layanan telepon kami di 0852 9334 8887. Kak Sony ulang sekali lagi di penghujung acara nanti. Setelah murojaah dan materi selesai, Kak Sony mempersilahkan kepada adik-adik semuanya untuk menyetorkan hafalan
ataupun bacaannya di 0852 9334 8887. Taib, adik-adikku sekalian yang soleh dan solehah, dimanapun adik-adikku semuanya berada, mari kita bersama-sama di sesi yang pertama ini murojaah, mengulang pembelajaran yang sudah kita lalui bersama-sama. Murojaah kita ada pada Quran surah Abasa, Quran surah At-Takwir, dan yang terakhir adalah Quran surah Al-Infitar. 3 surah saja murojaah kita pada kesempatan sore hari ini. Dan Kak Soni akan memulai dari bacaan isti'adah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه
وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Masuk Quran surah At-Takwir. Bismillahirrahmanirrahim. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله رب العالمين. Sekarang kita masuk yang terakhir murojaah kita, yaitu Quran surah Al-Infitar. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت
يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Taib, adik-adikku sekalian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Itulah tadi murojaah kita dari Quran surah Abasa sampai dengan Quran surah Al-Infitar. Dan sekarang kita akan murojaah lagi, mengulang lagi, yaitu pada Quran surah An-Nazi'at ayat 1 sampai dengan ayat 39. Dan setelahnya kita baru masuk materi yaitu ayat 40 sampai dengan 46 ya. Kak Sony akan coba baca awal ya dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى
فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. Sampai ayat 39 ya. Mari adik-adikku sekalian kita pelajari di ayat 40. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Di situ ada kalimat wa amma ya. Wa-nya ini adalah maudhi'us syafatain, yaitu huruf yang keluar dari dua bibir. Makanya wa atau waw ini dibaca dengan keadaan bibir yang bulat, membulat gitu ya. Wa begitu cara bacanya. Ditambah lagi sifatnya adalah rakhawah, dia sangat lemah. Maksudnya sifatnya lemah. Beda dengan huruf setelahnya yaitu hamzah qata' yang sifatnya adalah syiddah. Wa'a. Dan perlu diketahui adik-adik sekalian, huruf wa ini sering tertukar dengan huruf hamzah ya. Hamzah qata'. Kenapa demikian? Contoh saja dalam kalimat adzan nih. Allahu huwak, ya kan? Huwak harusnya huak jadi huwak. Allahu akbar, Allahu akbar. Ada begitu ya. Huwak. Karena apa? Salah menempatkan sifat huruf. Kalau sifat hurufnya hamzah qata' ini dibaca dengan sifat huruf rakhawah, maka yang terjadi dia masuk huruf waw. Ya, begitu ya. Dan ini termasuk pelanggaran berat. Ya, penyimpangan yang berat atau lahnun jaliyun. Makanya di sini adik-adik semuanya bacanya dengan Allahu akbar, Allahu akbar. Begitu ya, bukan huwak gitu ya. Hamzah qata'nya dibaca waw. Wa amma. Nah, ini mim yang bertasydid maka dihukumi dengan gunnah musyaddada. Didengungkan sepanjang 2 sampai dengan 3 harokat. Boleh ya, maksimal 3, jangan berlebihan. Tidak boleh, meskipun ini masuk dalam keindahan dalam baca Quran. Keindahan ada gunnah itu adalah keindahan ya. Tajwid ini adalah satu kaidah baca Quran yang penuh dengan keindahan.
ya. Kalau kita baca tanpa irama sekalipun kalau tajwidnya bagus ya kita mendengarkan dengan keadaan yang sangat ya sangat spesial, ya, indah didengarkan. Meskipun tanpa irama katakan, tanpa irama-irama yang liku-liku yang istilahnya yang bercabang-cabang nadanya. Cukup dengan tajwid itu sudah indah ya adik semuanya. Dikatakan kalau pakai nada atau irama ya boleh silakan asalkan nada dan irama ini nada atau iramanya yang mungkin liu-liu begitu ya naik sedang turun dan sebagainya itu tidak sampai pada mengalahkan tajwid. Harus tajwid yang lebih utama begitu ya, jangan sampai mengalahkan tajwid irama-irama seperti itu. Wa amma man kha, nun sukun ketemu kha, huruf kha ya, maka dihukumi dengan idhar halqi. Man khafa maqama, sama ya, kha di situ huruf isti'la, fa-nya istifal, khafa, khafa, maqama, qa, bukan ka, maka, bukan maqa, qa. Dia maudhi'ul lisaninya, tempat keluarnya ya ada di pangkal lidah. Ka, dia lidah yang paling dalam. Qa. Ada maju sedikit itu namanya ka. Ya. Ka. Maka kalau kita sebut dengan hukum bacaan ketika ahkamun nun as-sakinah wa tanwin, maka nun sukun ketemu qaf ini ada tambahan hukum yaitu tafkhim, tebal. Misal manqa, bedakan dengan huruf ka. Misal ya, mangka, nggak ada tafkhimnya, nggak ada tebalnya. Ya, kembali karena ini adalah huruf isti'la. Maqama rabbihi, ya, rabbihi, hak dhamir bertemu dengan huruf selain hamzah qata, maka disebut dengan matsilah qasirah. Qasirah maknanya itu pendek ya. Meskipun pendek, tapi bukan berarti pendeknya itu satu harokat, bukan. Tapi satu alif. Satu alif sama dengan dua harokat atau dua ketukan. Nah, begitu ya. Dua ketukan. Rabbihi wanahan, hati-hati bukan wanahan. Ya kita ada beberapa penyimpangan di sini, huruf haknya dibaca dengan huruf ha. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Wa nahan nafsa 'anil hawa, ya. Ha itu tidak dibaca sebagaimana mestinya. Ya, mereka haknya dibaca dengan huruf ha. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Ya. Kita katakan ini jali, ini jelas ya, berubahnya huruf. Bukan wanahan tapi wanahan. Ha. Memang sama-sama maudhi'ul khalq, kelompok bagian tenggorokan. Cuman huruf ha ini ada yaitu aqsal halqi, ya, makhrajnya yang paling bawah pada huruf tenggorokan. Beda dengan huruf ha. Ya, ha itu al-wasatul halq. Ada di tengah-tengah tenggorokan. Ada di tengah. Dia bersama dengan huruf ha dan a. Tapi kalau ha itu bersamaan dengan huruf hamzah. Ha dengan a. Naik sedikit ha dengan a. Naik lagi yaitu kha dengan la. Kha dengan la. Itu dah cukup sampai situ untuk huruf tenggorokan ya. Untuk huruf tenggorokan cukup sampai situ. Nah, ini adik-adik bacanya bukan wanahan tapi wanahan. Tempatkan hurufnya di bagian paling bawah sendiri. Ha. Jadi ngambilnya huruf itu dari bawah tenggorokan. Maksudnya di tenggorokan bagian bawah. Wanahan nafsa, alif lam qamariyah. Kebetulan itu ada nun tasydid. Wanahan nafsa. Jadi ya, tasydid itu bukan karena tasydid asli ya. Tasydidnya itu karena sebab alif lam.
Ya, jadi kalau ditanya ini apakah tasydid asli? Tidak, ini tasydidnya bukan nunnya yang double, bukan. Kalau nun yang double, ya nunnya itu ada 2, maka dikasih tasydid. Ya, seperti beberapa contoh-contoh yang ada di dalam Quran, beberapa contoh bacaan yang mimnya itu tasydid asli atau nunnya itu tasydid asli atau yang lainnya bertasydid, itu berarti ada 2 huruf di situ. Nah, tapi kalau ini bukan 2 huruf, akan tetapi karena sebab alif lam dan huruf nun itu adalah huruf syamsiyah. Jangan dibaca wanahal nafsa. Wanahal nafsa. Didengarkannya aja juga sudah nggak enak ya. Wanahan nafsa anil anya tadi ya maudiul lisani maaf maudiul halq bagian al-wasatul halq anil alif lam qamariyah karena huruf ha adalah huruf qamariyah anil hawa ya, dan anil di sini sebenarnya bukan nunnya kasrah asli, bukan ya, dia iltiqa'us sakinain. Nah, dia berhukum dengan iltiqa'us sakinain. Karena nun sukun bertemu dengan hamzah wasal, maka disebut dengan iltiqa'us sakinain. Maka di sini sebenarnya bukan kasrah asli. Karena dia bertemu dengan hamzah wasal, maka dibacanya kasrah. Sama kalau kita ketemu tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Seperti dalam Quran surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Kalau diwasalkannya. Bukan tullahu samad. Qul huwallahu ahadullahu samad. Bukan. Tapi pakai nil. Pakai nun wiqayah namanya. Dan itu adalah hukum daripada salah satu hukum tajwid. Yaitu yang disebut dengan iltiqa'us sakinain. Kak Sony coba ulang lagi. Iramanya naik di sini ya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Wanya mat tabi'i atau mat asli 2 harokat saja. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Hati-hati adik-adik semuanya, di ayat 41 ini ada bacaan yang kalau tidak kita hati-hati akan terjadi tasydid dengan sendirinya padahal kita nggak bermaksud tasydid. Contoh di sini fa innal jannata hiyal ma'wa. Ya, bukan, ini jadinya ya-nya tasydid. Contohnya hiyal, hi-nya jangan ditekan. Iramanya jangan dinaikkan. Kalau hi-nya iramanya dinaikkan, maka ya-nya menjadi tasydid. Hiyal, ya. Tapi kalau hiyal itu beda. Tidak ada penekanan pada huruf ha, maka ya-nya aman dari tasydid. Di sini ada fa'innal, fa-nya rakhawah, i-nya syiddah, dan ini ada nun tasydid asli ya. Berarti ini sebenarnya nunnya 2. Fa'innal alif lam qamariyah jannata, demikian ini gunnah musyaddadah. Hiyal ma alif lam qamariyah ma'wa. Nah, huruf syiddah yang paling memiliki penekanan yang paling kuat adalah hamzah qata'. Hamzah qata' ini maka bacaannya harus dengan keadaan berhenti. Kalau dia dalam keadaan wasal. Kalau diwasal ya, maksudnya mati maksud kami ya, mati. Wasal tapi mati. Ma'wa itu kan kita sambung dan dalam keadaan sukun, maka berhenti dulu. Ma'wa, bukan ma'wa, ma'wa, bukan begitu. Atau yang ada efek bunyi ada begitu. Ma'wa, ada seperti itu. Dan
Kebanyakan seperti ini dibaca oleh para qori ya, seperti orang-orang yang mau lomba MTQ begitu ya. Ya, seni baca Quran seperti qiraah. Kadang mereka tidak sadar, mungkin tidak bermaksud seperti itu, tapi gak sadar. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Begini. Ada seperti itu adik-adik ya. Ada kedengaran bacaan seperti itu ya. Nah, ada sejenis keseret. Padahal di situ hukumnya syidah ya. Bukan hukum, apa sifatnya syidah. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Begitu. Ayat 41. Sekarang di ayat 42. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Yas'alu mad tabi'i yas. Dari sini hati-hati, ada yang baca yash. Mungkin niatnya bukan shin ya, tapi kesalahan penempatan mulutnya itu menjadikan huruf sinnya jadi shin. Gigi kita harusnya gigi geraham yang bawah, gigi seri yang bawah ini dimajukan sejajar dengan gigi seri atas ketika mengucapkan huruf sin. Yang ada kalau tidak dimajukan jadi yash. Coba kalau dimajukan gigi gerahamnya ke depan. Yash. Begitu ya. Maka ini masuk huruf shin. Kalau masuk huruf shin ya berarti lahnun jali. Yas'alunaka 'anissa. Nah, ini juga anissa. Anissa lagi di sini iltiqa'us sakinain ya. Anissa tabi'i ati ayya. Ini namanya nabar nih. Ayya. Gak boleh ayyana. Tapi harus pakai tamkin, penekanan. Ayya atau cukup dengan bahasa nabr aja sudah cukup. Aksentuasi ya. Ayyana mur di situ. Murnya roknya tafkhim karena sebab mimnya dhammah. Mursaha mat tabi'i. Selanjutnya fima anta min dzikraha. Fi-nya mat tabi'i, ma anta. Antanya ini ikhfa aqrab ya namanya. Meskipun ada nama-nama istilah yang lain, tapi kita lebih suka menyebutnya dengan ikhfa aqrab. Kenapa? Ikhfa yang dekat. Karena ta, da, sama to itu adalah makhrajnya dekat dengan mulut. Ya. Makhrajnya itu paling depan ya, di paling depan. Ta, da, sama to. Maka disebut dengan ikhfa aqrab. Ikhfa yang dekat. Anta, bukan begini. Anta, bukan. Tapi anta. Yang salah lagi anta. Ya, antara anta dengan anta. Antara itu pertengahannya jadi anta. Hampir n tapi tidak n. Fima anta min. Beda ya tadi. Nah, sekarang nun sukun ketemu dzal. Min zik. Ikhfa ausat kalau ini. Zikraha. Ra-nya mat tabi'i, hanya mat tabi'i. Zikraha. Ila rabbika muntahaha. Nah, terulang lagi ya hukum bacaan ikhfa aqrab tadi. Ila tabi'i rabbika munta. Jangan mulutnya jangan ke depan terus. Munta, bukan. Masukkan nunnya ancang-ancang masuk pada huruf ta. Munta. Begitu ya. Yang kesalahan yang sering terjadi munta. Bibirnya nggak ditarik lagi. Padahal itu ditarik harusnya ya. Muntahaha.
Selanjutnya innama anta, ikhfa aqrab lagi ya kan. Inna gunnah musyaddada ma matabi'i dia, tapi bertemu dengan hamzah qata', maka disebut dengan mad jaiz munfasil. Bacanya 2, 4 sampai 5 harokat. Cuman kita harus konsisten ya. Ketika kita baca, kita sudah tentukan 4 harokat mad jaiz semuanya ini, maka kita baca dalam kesempatan itu silakan 4 sampai 5 harokat. Kalau kita memang niatnya bacanya cepat dan itu dibaca dengan keadaan 2 harokat atau 1 alif, ya sudah bacanya dengan 2 harokat saja sepanjang kita baca Quran sampai selesai. Begitu ya, caranya bacanya harus adil terhadap huruf-huruf Al-Quran. Innama anta. Nah, terulang lagi ya antanya. Anta munziru. Anta munziru. Anta domah dia. Manyun. Munziru. Munziru. Nah, ikhfanya ausat nih. Zi bukan munziru. Munjiru. Munziru. Salah. Munzi. Zi. Huruf zal tidak boleh ada unsur Z-nya. Munziru. Munziru. Mayyakh. Mayyakh. Ikhfa. Maaf. Idgham bi gunnah yang naqis, tidak sempurna. Yakh. Ikhfa. Ikhfa lagi apa? Isti'la. Harus dibaca tebal. Yakh. Yakh. Syaha. Syanya sifatnya tafasyi, bukan yakhsaha. Yakhsaha. Salah ini jali salahnya ya. Yakhshaha. Yakh. Kembalikan ke mahrad kha-nya ya. Kha gimana kha? Kha. Yakh. Yakh. Kha. Yakh. 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 Begitu ya. Yakhshaha. Syanya matabi'i pun juga dengan hak. Terakhir di ayat 46, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu. Ya, kalau memang enggak kuat berarti di lam yalbathu, enggak masalah ya. Ka'anna gunnah musyaddada hum ya idhar syafawi yaumatlin yarawmatlin lagi naha tabi'i lam ya idhar syafawi yalbathu, karena kita mau berhenti di situ maka menjadi mat tabi'i 2 harakat. Beda ceritanya kalau adik-adik memang nafasnya kuat diwasolkan sampai auduhaha, tidak mengapa dan itu lebih baik. Tapi kalau memang tak kuat jangan tanafus. Jangan mengambil nafas ketika dalam perjalanan. Kalau mau mengambil nafas sekalian waqaf dan diambil makna yang tidak memotong makna, dimulai ibtida'nya dari mana. Nah, di sini Kak Soni contohkan berhenti di lam yalbathu. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu. Cukup 2 harakat. Kita ulang dari lam yalbathu. Lam yalbathu illa ashiyatan. Ashiyya. Ashiyya. Ya, ini nabar lagi ya. Ashiyatan awdu. Nah, tan'a idhar halqi awdu. Awdu. Ini huruf dad. Huruf dad adik-adik semuanya jangan dibaca dalam keadaan du seperti huruf dal. Ini huruf isti'la, bukan istifal. Kalau dal memang dadidu. Kalau ini bo, boi, bu. Ada unsur tebalnya, tafkhimnya di situ ya. Audu haha. Dan tidak perlu pipinya melendung-melendung itu ya. Pernah ya kita belajar begitu ya. Audu, du, di melendung-melendungin ya. Enggak perlu nih. Cukup biasa saja karena itu masuk dalam ranah takalluf, berlebihan. Audu. Yang jelas lidahnya menutup rapat langit-langit mulut ya. Dan
ada ruangan di dalamnya. Ya, disebut dengan hukum bacaannya, bukan hukum apa, sifatnya istitalah dia. Al-duhaha. Al-duhaha. Taib, Kak Sony akan coba ulang dari ayat 40 sampai 46. Sini akan coba baca. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Nah, begitu ya kurang lebihnya. Alhamdulillah kita sudah selesaikan bacaan Quran surah An-Nazi'at. Masih ada waktu beberapa menit lagi nih ya. Penjelasan kita tadi cukup panjang. Ya mungkin kalau ada satu penelpon Kak Sony persilahkan ya. Di layanan telepon kami di 0852 9334 8887. Kak Sony persilakan satu penelpon saja kalau ada ya, untuk mungkin menyetorkan hafalan atau bacaannya terkhusus di Quran surah An-Nazi'at ayat 40 sampai dengan 46. Secara umum yang ada di juz amma ya, yang ada keseluruhan di juz amma. Silakan boleh untuk menyetorkan hafalan atau bacaannya. Kak Sony persilakan. Belum ada? Iya. Jika belum ada, Kak Sony akan ulang sekali lagi pada bacaan Quran surah An-Nazi'at ayat 40 sampai 46. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Ini adik-adikku sekalian yang soleh dan solehah, yang semoga senantiasa Allah berikan perlindungannya kepada adik-adik semuanya. Pelajaran tahsin kita pada Quran surah An-Nazi'at ayat 40 sampai dengan 46. Kita sudah masuk di penghujung acara dan alhamdulillah besok kita masuk di Quran surah An-Naba ya, di awal juz amma Quran surah An-Naba. Dan Kak Sony cukupkan sekian pada pertemuan kita sore hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya kemampuan untuk beramal soleh
Terkhusus dalam hal ini adalah dalam membaca Quran dan menghafalkannya. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim Yogyakarta. Pendidikan akidah, mendebarkan sunnah. Radio Muslim, memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun.